sebutir nasi yang kita makan itu dari kebijakan politik. Narasumber yang datang ke studio podcast JCC kali ini usianya masih muda tapi udah sering ikut kegiatan politik. Muhammad Jody Hussein. Apa kabar, brother? Alhamdulillah baik, Sehat, Mas. ya. Sekarang ketua apa? Saya ketua bidang pemuda di Lembaga Aliansi Indonesia, Mas. Bisa Itu dikatakan. organisasinya sudah berapa lama berdiri? Kalau digagasnya itu dari tahun 90-an, cuman berdirinya itu tahun 2008, aktifnya itu 2009 sampai saat ini. Sampai saat ini. Memang Jody ini dulu kuliahnya ada background politik ya, sampai sekarang pengen. Kalau kuliah sih emang di hukum. Saya ketertarikan kepada politik itu ya emang dasarnya juga dari orang tua juga. Jadi dari kelas 3 SMP saya udah didoktrin politik sama orang tua karena orang tua di politik. Jadi saya dulu yang nggak suka, cuman lama-kelamaan ya pas sudah terjun ya sekarang suka banget dengan politik. Nah, politik itu kan buat anak muda itu kan sekarang lagi tren banget deh, Jot ya. Kamu gimana setelah akhirnya terjun di dunia politik? Sesuai ekspektasi awal nggak tuh, Jot? Saya itu melihat politik itu kalau baru-baru kenal politik itu lihat yang buruk-buruknya aja, Mas. Bahwa politik itu ya sama dengan gambaran orang pada ininya, orang awam, politik itu buruk, koruptor dan lain-lain. Tapi pas terjun itu ternyata nggak semua. Dulu kegiatan kuliah memang aktif di dunia politik juga selama saya di kampus, Jot? Kalau di kampus saya kurang aktif di organisasi-organisasi, Mas. Oh, justru malah di luar kampus ya? Di luar kamu kampus. aktifnya ya? Di luar kampus. Oke. Anggotanya berapa sih organisasi ini sekarang? Organisasi Aliansi Indonesia. Kalau keseluruhan dari 2008 sampai sekarang itu on off ya itu 4 juta. 4 juta? 4 juta orang ke seluruh pelosok Indonesia. 38 provinsi. Gimana, Jot, cara ngumpulin orang sebanyak itu atau menarik 4 juta orang itu hingga akhirnya gabung di aliansi? Ya kalau saya gabung di aliansi itu baru ya, Mas, baru 2021. Baru banget. Cuman ketika saya tanya ketua umum, Ibu Ketua Umum, anggota kita sekarang berapa? Sekitar 4 juta, Mas. Wah, luar biasa. Kegiatan apa sih yang biasa dilakukan oleh Aliansi Indonesia ini? Aliansi Indonesia itu lembaga sosial kontrol, jadi kita organisasi yang pro dengan pemerintah. Jadi kita kawal kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi contoh kalau ada dari pemerintah pusat sampai daerah. Jadi kalau ada pejabat-pejabat atau ada yang agak belok-belok, kita ingetin. Dan juga kita bantu-bantu masyarakat yang pencari keadilan dan lain-lain, itu kita bantu dari Lembaga Aliansi Indonesia. Kalau agenda rutinnya apa sih, Jot, Aliansi Indonesia ini? Kalau agenda rutinnya itu ya terutama di bidang pertanahan ya. Di bawah kita itu ada Badan Penelitian Aset Negara BPAN Aliansi Indonesia. Masyarakat-masyarakat yang kena dengan mafia tanah kita bantu melalui Aliansi Indonesia, kita suarakan. Nah, Jody gimana tuh untuk merayu teman-teman adik-adik yang masih muda ini untuk mau gabung di Aliansi Indonesia? Saya jarang ngajak sih, tapi biasanya orang pada mau sendiri. Jadi apa yang saya lakukan tuh biasanya orang lihat, ini kayaknya seru gitu. Jadi mereka mau gitu. Tapi memang penting nggak sih, Jod, anak muda ini melek soal politik? Oh, penting banget, Mas. Saya dulu pernah dibilang sama orang tua saya, sebutir nasi yang kita makan itu dari kebijakan politik. Semua yang kita makan itu semua dari kebijakan politik, dari kita hidup. Pas saya pikir, oh iya betul juga ya, semua dari kebijakan politik. Ya betul, kita anak muda tuh harus melek politik. Nggak boleh apatis. Itu bahaya banget. Ya, bahkan ada penyair dari Jerman itu bilang, buta terparah itu adalah buta politik. Apalagi sekarang zamannya digital ya. Ya kalau kita diadu main tua-tua soal digital, menang kita anak muda dong. Apalagi sekarang udah teknologi AI, wah yang tua-tua mana ngerti. Kita yang muda yang ngerti-ngerti. Apalagi soal IT. Artinya ini saatnya pemuda yang berbicara ya, Jod ya. Iya. Tapi Jody melihat peran anak muda di dalam dunia politik Indonesia sudah terfasilitasi dengan baik belum sih? Kalau menurut saya Indonesia itu sudah mulai berhasil menjadikan politik ini sebagai tontonan yang seru. Bahkan saya lihat bahkan anak SD aja tuh
Udah kayak ngelihat loh politik, bahkan saya dengar itu kok kalau di sekitar saya itu, bapak lu milih siapa kemarin, bapak lu milih siapa kemarin, Oh, itu lucu. iya. Oh jadi tiap tahun itu anak muda itu ya makin bagus lah terhadap terhadap politik itu, mereka makin melek. Iya, meskipun dalam hal receh-receh Jod ya. Hal receh-receh. Kayak ada anak kecil bilang Janggar, Iya, Praboro gitu kan. betul, betul, Nah, itu betul. kan sebenarnya juga bagian Iya, dari melek politik ya Jod ya. betul, betul, betul. Selama ini anak muda di Indonesia ini menghadapi kendala nggak sih kalau mereka terjun ke dunia politik? Orang kan berpikiran gue kalau terjun ke politik gue harus jadi kader partai dong. Sebenarnya ya enggak juga dong, enggak harus di partai juga. Cuman kan stigma anak-anak muda ini terhadap partai politik itu kan jelek. Berpartisipasi dalam politik selain ke parpol, menurut Jody ada nggak kegiatan lain yang bisa dilakukan? Ada banyak banget. Apalagi kalau saya di bidang pemuda banyak banget. Contoh kalau ada di organisasi itu di bidang kebudayaan, jadi di kebudayaan aja. Jadi kalau saya di pemuda kan bisa kemana-mana, bisa ke budaya, bisa ke sini. Jadi ya anak muda harus jadi pelopor lah, jangan jadi pengekor. Jody melihat peran pemuda dalam pemilu kali ini kan cukup besar. Iya, Gimana Jody tanggapannya melihat? semakin tahun semakin membaik. Bahkan kan tahun 2024 ini pemilih terbesar hampir 60% anak muda ya. Apakah mungkin karena faktor Gibran nih? Jadi Mungkin banget faktor Gibran itu sangat 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 pengaruh buat anak muda. seberapa besar sih Jod pengaruh kehadiran Gibran dalam menumbuhkan minat anak muda dalam berpolitik ini? Ya karena Gibran tahu apa yang dimau anak muda, dia tahu. Contohnya aja kampanyenya dia soal teknologi dan lain-lain. Ya maaf gue emang yang tua-tua pasti agak kurang paham. Kita anak muda emang mainan kita di situ, mainan kita digital, mainan kita sosial media dan lain-lain. Jadi kalau hasil KPU menetapkan Gibran itu ya anak muda pada senang. Terlepas dari omongan-omongan yang lain soal politik dinasti dan lain-lain, ya mau gimana kok kita udah suka sama tuh orang, kita lihat dia bagus, kompeten, kenapa enggak? Maksudnya calon-calon presiden yang sudah berusia di atas itu memang sudah tidak menarik Jod bagi anak-anak muda sehingga mereka lebih Kita condong ke Gibran. bosen banget mas, bosen banget ngeliat presiden ya udah tua-tua gitu. Ya cuman saya lihat Pak Prabowo umurnya udah 72 kalau nggak salah. Tapi pas disandingkan sama Gibran, oh cocok ini, jadi nih bang. Cocok banget Pak Prabowo, tua dan muda itu cocok. Cocok banget. Kalau lawan-lawannya Muhaimin, Anies Muhaimin, Ganjar Mahfud, itu kombinasinya pas gak tuh menurut Jody? iya pas-pas aja sih. Pas-pas aja mas. Tapi menurut Jody, apakah itu mewakili sosok anak muda kehadiran dua lawan Iya ini? kalau yang mewakili sosok anak muda ya harus anak muda yang di situ dong. Dia kan yang ngerti. Nggak cuma janji-janji kampanye doang, karena pas udah kerjanya dia tahu, jadi gayanya tuh gaya anak muda. Asik gitu. Jangan hanya yang ngaku-ngaku muda ya Jod ya. Betul. Kalau misalnya memang mulus ya, Prabowo dilantik, Gibran yang jadi wakil presiden. Komposisi kabinet, Jody melihatnya ke depannya apakah harus lebih banyak anak muda atau balancing? Atau memang yang tua tuh harus lebih banyak, Ya, yang muda sedikit? Jody gimana melihatnya Jod? Tetap harus balancing menurut saya mas. Yang tua sama yang muda ya harus seimbang lah. Jadi kalau kita lihat 2000 zamannya Pak Jokowi itu kan staf khususnya Pak Jokowi anak muda semua. Termasuk kemarin Pak Jokowi baru melantik Pak Dito itu anak muda, itu kaget. Anak muda, luar biasa, ini Menpora lagi yang dipegang kan, Menteri Pemuda dan Olahraga, luar biasa. Kira-kira jabatan menteri apa sih Jod yang cocok diemban anak muda selain Menpora menurut Jody? Mensesnek. Anak muda tuh cocok. Anak Kenapa? muda kan lincah karena kalau saya lihat Mensesnek ini kan kasakusunya luar biasa. Jadi kalau anak muda tuh cocok, gesit. Selain Mensesnek, apalagi Jod? Menteri Apa Agama lagi? mungkin? Enggak dong. Kalau Menteri Agama yang sepuh-sepuh itu Senior. cocok. Iya, di staf khusus tuh anak muda cocok. Staf khusus. Staf khusus. Kita bicara Gibran ya. Banyak yang meragukan Gibran tuh katanya anak muda tuh belum pantas lah menjadi seorang wakil presiden. Jody melihat tanggapan-tanggapan miring itu gimana tuh terhadap keraguan-keraguan terhadap sosok Gibran ya yang merupakan anak muda? Ya gimana ya mas, susah mas, kita kalau kita lihat kalau yang tua-tua pada meragukan yang muda ya dibilang kamu belum pengalaman, kamu harus ini itu. Ya gimana kita mau punya pengalaman kalau kita nggak dikasih buat mencoba? Ya kita aja
mau berpengalaman nih Mas. Ya, tapi kita nggak dikasih kesempatan gimana? Udah banyak di luar negeri Mas, itu bahkan Presiden Prancis itu anak muda luar biasa. Buktinya beliau bisa bawa Prancis menjadi lebih hebat. Kenapa enggak anak muda? Tapi apakah Indonesia bisa gitu dengan negara seluas ini dan sependuduk sebanyak ini, anak muda ini bisa menjadi pemimpin? Bisa banget. Ya kita punya penduduk 270 juta lebih ya, masa iya nggak ada anak muda. Banyak yang pintar-pintar kok Mas, cuman mereka nggak punya jembatan aja, nggak ada yang jembatanin. Oke. Oke. Nah, bicara soal anak muda dan politik ini kan identik dengan apa namanya generasi Indonesia Emas 2045 ya. Menurut Jody, kira-kira anak muda ini harus diberi apa sih agar bisa membawa Indonesia ini lebih baik? Ya pemerintah harus banyak libatkan anak muda dalam bidang digital dan lain-lain, cyber security. Anak muda karena emang wilayahnya anak muda di situ. Pokoknya kalau soal digital teknologi itu anak muda. Jadi pemerintah ya harus banyak-banyak merangkul anak muda yang kompeten-kompeten itu banyak banget. Ya contoh aja kita punya hacker yang luar biasa ternyata orang Indonesia itu kan hacker itu gak ada sekolahnya dulu loh Mas. Itu gimana mereka bisa nge-hack situs orang luar negeri, bahkan situs Malaysia pernah di-hack sama orang Indonesia. Itu gila pintar banget luar biasa. Itu orang Indonesia waktu itu saya lihat di TV itu anak SMP. Emang selama ini nggak pernah dapat fasilitas dari pemerintah anak-anak muda ini sehingga banyak yang keluar-keluar jalur seperti itu? Banyak cuman kita tahu lah yang jabatan-jabatan strategis kan banyak kan anaknya A, anak B. Cuman orang-orang biasa ini yang kompeten ini. Contohnya kayak Pak Jokowi. Bukan anak siapa-siapa kan dulunya kan. Jadi di luar itu ya banyak anak-anak muda yang kompeten ya. Dia bukan anak siapa-siapa tapi dia pintar ya perlu kita jembatanin. Selama ini nggak dapat panggung mereka? Nggak dapat panggung. Panggungnya ya dikuasai nama yang itu aja. Bosan kita lihat ya. Ya kalau saya jadi orang tua saya punya anak juga sih ya pasti saya mau kasih yang terbaik sih, tapi saya dibilang orang tua sih jangan kasih privilege terlalu berlebihan lah, harus mengakar dulu dari bawah. Baru nanti ada saatnya kamu ada di pucuk, ada di atas gitu. Yang penting harus merasakan dulu di bawah tuh kayak gimana. Kalau orang tua saya ajarin ini, cuman nggak tahu kalau yang lainnya. Dari kacamata anak muda deh, melihat sidang sengketa pemilu ini menarik nggak sih Jod di mata anak-anak muda ini? Nggak menarik Mas. Yang ada kita kalau ngelihat hasil MK itu, sidang MK itu di TikTok itu kalau lewat saya lihat kalau lagi nongkrong saya sama anak-anak muda itu malah ketawa. Ya karena lucu-lucu ada yang saksinya ini lah, aduh lucu gitu Mas kalau kita ngeliat sidang MK. Jadi lebih seperti apa tuh Jod ketimbang sidang? Iya kayak pertunjukan humor. Sidang. Lucu ngeliatnya. Jadi kayak bukan sidang kayak bukan sidang yang serius. Karena kalau lewat di FYP TikTok saya lucu-lucu. Ya sampai ada yang komen itu ya, ngomongin tetangganya terima uang segala macam ya Jod ya. Betul. Ada pendidikan yang bisa diambil nggak sih dari persidangan soal kecurangan pemilu ini bagi kacamata anak muda ya menurut Jody? Kalau dari kacamata anak muda sih orang melihat Gibran itu kan politik dinasti dan lain-lain. Tapi pada kenyataannya ya itu emang Pak Prabowo sendiri yang minta Gibran jadi cawapresnya. Jadi kalau anak muda tuh ngelihat sekarang Gibran ya yang ya bagus. Gibran itu kompeten. Kita nggak ngelihat siapa bapaknya. Soal desakan pemilu ulang, Jody setuju nggak? Ya mau biayain siapa kan gitu. Kalau 01 sama 03 mau biayain sih. Ya kalau saya rasa kalau pemilu ulang ya Prabowo Gibran nambah suaranya malah nambah gede. Malah menang ya? Malah makin menang. Ya kita lihat sendiri aja kalau saya lihat di masyarakat, kalau di tetangga-tetangga saya yang kemarin nyoblos 01, 03 ya mereka jadi kayak nyesel gue kemarin kayak nyoblos ini si A sama si B ini. Ya jadi kok pemilu ulang ya Prabowo Gibran suara malah makin melejit. Banyak yang nyesel. Kalau saya lihat ya. Kenapa nyesel ya milih? Nggak tahu kenapa. Saya nggak tanya sih. Jod, berarti nggak relevan dong Jod? Tuduhan-tuduhan atau petitum-petitum yang diajukan oleh pemohon 01 dan 03. Buktinya mana? Nggak ada sampai sekarang. Kan omong-omong doang buktinya. Kalau hukum itu kan harus ada bukti dong. Apa yang dikatakan Bang Hotman, Pak Aris kan. Prediksinya gimana Jod? Sidang MK nih. Bakal plot twist, diterima atau ditolak? Ini kok dari pandangan saya ya, MK ini serba salah Mas. Meloloskan Prabowo Gibran salah, yang 1 sama 3 nggak terima. Kalau tidak meloloskan Gibran lebih masalah lagi. 56% ya pemilih Prabowo Gibran itu pasti ngamuk. Saya ngeliat MK ini hakim-hakim MK ini malah kasihan. Aduh, dia meloloskan salah, nggak meloloskan salah, tapi yang pasti mereka putuskan yang terbaik lah. Jod,
ini baru-baru ini kan Bu Megawati ngajuin jadi Amirus Quae ya, artinya pihak yang ingin bisa dilibatkan dalam persidangan itu. Jadi melihat penting nggak nih tokoh-tokoh seperti Megawati hadir di persidangan? Nggak perlu lah mas, masa kayak kemarin, masa seorang, beliau kan mantan presiden, harus menjaga kehormatannya. Kayak contoh kemarin permintaan dari 01 Pak 03 yang minta presiden hadir, kan hakim MK udah itu ya, nggak bisa presiden dihadirin di sidang MK. Presiden itu simbol negara, masa mau kita hadirin sini, kan cukup menterinya aja ya cukup lah. Masa sekelas itu di akar rumput juga pasti panas mas. Bu Mega hadir, ini hadir itu panas mas. Pemimpin mas, apalagi Ibu Mega ketua umum partai. Itu menurut saya nggak perlu lah. Tapi beliau udah menyatakan kesediaan hadir. Iya, kalau saran saya sih nggak perlu lah, Ji. Kasihan masyarakat mas. Dari bulan apa kita di ini, berita kita tentang politik terus. Istirahat dulu lah masyarakat. Apalagi habis lebaran ya Jod. Betul. Harapannya Pak Jod terkait dinamika politik ini, apakah udahlah yang penting semua pihak rekonsiliasi atau perlu bagaimana menurut Jody? Ya udahlah mas, yang udah kalah ya udahlah mas, harus legowo lah. Apa sih yang dipersoalin, beda selisih suaranya aja jauh banget. Tapi mereka malah nggak mau menyerah tuh sampai sekarang. Ya gimana? Ya duit mereka juga udah pasti udah banyak habis-habisan. Perlu nggak sih Jod Pak Prabowo ini merangkul mereka berdua? Perlu banget. Tapi kepandangan saya, tapi perlu ada oposisi juga, jangan semua dirangkul. Biar Pak Prabowo ini seimbang. Kan bahaya juga negara kalau pemerintah tidak ada oposisi kan. Harus 01 dan 03 jadi oposisi atau salah satu jadi mereka? Ya yang penting ada partai politik yang jadi oposisi. Kalau saya lihat sih PKS pasti oposisi, konsisten. PDIP, feeling saya 50-50, bisa gabung, bisa juga enggak. Tapi Jody melihat PDIP ada keinginan nggak sih untuk gabung ke Prabowo Gibran? Ya pasti ada. Ya kepandangan saya pasti ada negosiasi politiknya dulu kan. Apa negosiasinya? Atau jatah menterinya berapa? Proses itu kan. Ya, Jod, Anies dan Ganjar ini kan bahkan Mahfud dan Caimin ini kan tokoh yang potensial ya dalam politik. Artinya mereka itu bukan kaleng-kaleng lah dalam dunia perpolitikan di tanah air. Perlu nggak mereka dapat jabatan menteri di era Prabowo Gibran nanti? Saya tanyakan kembali kepada Pak Prabowo. Menurut pendapat Jody deh. Ya enggak sih. Kenapa? Apa tidak cocok dengan? Dibilang tidak cocok sih enggak, tapi lebih baik. Tapi kalau menurut saya lebih baik sih enggak. Karena mereka kan di MK, waduh, menggebu-gebu banget. Pokoknya gimana caranya biar Pilpres ini 2 putaran atau Mas Gibran ini didiskualifikasi. Oke. Pesan Jody buat orang-orang yang masih ngotot ini, apa Jod? Udahlah legowo aja. Ya udahlah, kita sama-sama lah bangun pemerintahan ini. Kan bangun pemerintahan ini nggak harus ada di dalam pemerintahan, di luar pun juga bisa. Bahkan jadi oposisi pun itu kan kita juga ikut membangun sama-sama. Kita ingetin dimanapun. Kalau di oposisi kan dia ngingetin Pak Prabowo begini, ada yang salah begini, tolong begini, kan sama aja mas. Jody, berbicara soal pemerintahan Prabowo ke depan, Jody melihat bakal seperti apa nih? Prabowo ini jauh lebih berat mas dari Pak Jokowi, itu berat banget. Kita lihat kondisi di luar nggak baik-baik aja. Contoh baru kemarin Iran kirim serangan ke Israel. Ya walaupun posisi negara Indonesia non blok kan ya, amit-amit jangan sampai terjadi perang dunia ketiga. Wah ya, berat apa bro. Mudah-mudahan beliau bisa menjalaninya. Ke politik luar negeri Indonesia itu perlu banget. Jadi Pak Prabowo ini cocok banget, benar-benar cocok di saat kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Dia cocok, backgroundnya militer, ya luar biasa lah kalau militernya udah nggak bisa diragukan. Ya cocok untuk mimpin Indonesia saat ini. Jadi pernah ketemu langsung Pak Prabowo? Pernah. Pernah ngobrol? Ngobrol nggak pernah. Tanggapan Jody soal sosok Pak Prabowo seperti apa? Orangnya humble banget. Ya sama-sama pecinta kucing. Ya penyayang, Pak Prabowo itu orangnya penyayang banget. Dia nggak ngelihat lu mau siapa. Dia nggak ngelihat orang tuh sebelah mata. Luar biasa lah Pak Prabowo. Emosian nggak sih Jod seperti yang digambarkan banyak orang? Kalau dulu, kalau saya lihat di media-media ya, wah ini Pak Prabowo kayaknya emosian. Tapi ternyata pas udah ketemu langsung, ternyata enggak sama sekali. Karena dulu saya 2019 itu kan, saya fanatik banget dengan Pak Jokowi. Saya ngeliat Pak Prabowo itu ini otoriter dan segala macam ya, ternyata nggak seperti itu yang saya bayangkan. Pandangan Jody berubah saat bertemu dia langsung. Berubah. Nilai apa sih yang bisa kita ambil dari keteladanan seorang Prabowo ini? Beliau itu penyayang. Beliau itu juga gak lupa dengan orang lama, dengan orang yang bantu dia bisa sampai sebesar ini, dan itu beliau itu gak lupa. Saya pernah baca bukunya beliau itu,
beliau itu masih ingat sama temen pas zaman itu di Kopassus, itu udah lama banget, gak temen, beliau masih ingat, itu luar biasa menurut saya, Mas. Nggak pendendam juga. Buktinya dulu 2019 kayak apa, Mas? Sampai ada istilah cebong kampret. Buktinya dengan Pak Prabowo masuk, hilang lah cebong dan kampret. Ikhlas, Pak Prabowo itu orang yang paling ikhlas. Dikatakan Gus Dur, kalau saya lihat Pak Prabowo itu orang yang paling ikhlas. Gus Dur itu pernah bilang Pak Prabowo ini akan jadi presiden di usia tua. Ya buktinya dia menang pemilu sekarang kan? Betul, di umur 72 sekarang ya. 72 tahun. Apakah terlalu tua, Jod, untuk memimpin Indonesia? Enggak lah, Joe Biden juga tua. Enggak juga lah, yang penting seimbang. Yang tua dengan yang muda itu seimbang. Wakilnya muda kan soalnya. Wakilnya kan? muda, itu cocok. Harapan apa yang Jody ingin untuk presiden kita nanti? Beliau itu kan jargonnya itu kan keberlanjutan dan penyempurnaan dari programnya Pak Jokowi. Jadi apa yang udah dirintis Pak Jokowi, beliau tinggal lanjutkan aja. Apa yang harus diperbaiki, beliau perbaiki. Ada yang kurang dia tambahin. Nggak berat lah menurut saya, Mas. Kalau Prabowo di dalam negeri ya, contoh kayak IKN, beliau akan lanjutkan IKN, beda dengan Anies, perubahan. Tingkat kepuasan masyarakat kepada Presiden Jokowi berapa persen? Hampir 80 kan? 80%. Beliau konsisten. Keberlanjutan dan penyempurnaan program Bapak Jokowi. Sedangkan Ganjar tuh abu-abu. Perubahan apa? Lanjut nih. Kalau Anies jelas konsisten perubahan. Prabowo juga konsisten keberlanjutan. Makanya beliau menang. Lihat aja tingkat kepuasan masyarakat kepada Presiden Jokowi tinggi, luar biasa tinggi. Makanya beliau menang. Jadi program perubahan itu malah nggak disukain, Jod ya? Nggak disukain. Buktinya kerja Pak Jokowi itu luar biasa. Itu nggak bisa diuraikan dengan kata-kata, kerjanya Pak Jokowi itu luar biasa. Apalagi ada yang mau merubah perubahan slogan perubahan. Betul. Apa yang mau dirubah? Freeport, Pak Jokowi udah mati-matian ngambil alih Freeport, mau dirubah lagi. Contoh IKN yang udah dibangun mau dirubah, kan enggak. Apa mungkin karena kinerja Anies juga kali ya selama di DKI, jadi sehingga masyarakat kurang suka gitu ya, Jod? Ya itu mungkin jadi salah satu ya. Tapi kalau pendukung dia sih, kalau pendukung dia yang di DKI sih ya pasti puas-puas aja, karena emang udah cinta banget kali sama si Anies, ya kita hargai, ya kita berbeda ya, tapi ya tetap harus rukun lah. Jody dulu kan warga Jakarta ya. Kinerja Anies gimana, Jod, di mata Jody selama Jakarta dulu? Biasa-biasa aja. Buktinya bangun puskesmas masih cuma berapa? Cuma 1 apa kalau nggak salah. Selama dia menjabat. Itu program JIS itu emang program siapa? Programnya Pak Jokowi. Dulu kan namanya BMW, yang ngerintis, yang ngegagas itu Pak Jokowi. Anies itu tinggal lanjutin. Digantilah namanya JIS. Dulu kan BMW itu yang gagas itu Pak Jokowi. Jangan bangga dengan JIS. Tapi yang resmin Anies. Yang resmin Anies. Penggagasan dulu siapa kan? Pak Jokowi. Sementara Ganjar abu-abu ya. Ganjar abu-abu, makanya suaranya anjlok. Saya juga kaget. Dulu saya punya feeling ini Pak Prabowo nomor 1, 2 nomor Ganjar, 3 Anies. Wah kok Ganjar bisa anjlok banget, karena ya abu-abu. Kalau saya ngomongin sama anak-anak muda, sama teman-teman, abu-abu. Dia perubahan enggak, keberlanjutan enggak, ya maunya apa kan? 17%. 17%. Rendah nggak sih suara segitu? Rendah, Mas. Kaget, semua orang tuh kaget, Mas. Kita lihat PDIP itu kan partai pemenang, masa iya? Minimal 20% masa nggak ada. Yang nggak habis pikirnya masa lebih tinggi suara PDIP. Ini kan nggak semua kader PDIP berarti nyoblos Pak Ganjar dong. Jadi justru kader PDIP ini ada beberapa, menurut Jody ya, ada beberapa yang nggak senang sama Ganjar kali ya? Ya mungkin ya, tapi yang harus kita ketahui Pak Jokowi masih di PDIP loh. Kan belum. Ya kan? Pak Jokowi itu masih di PDIP loh. Jadi pernah ketemu Pak Jokowi ya dulu ya? Kalau ketemu secara intens sudah 3 kali. Terakhir kapan, Jod, ketemu? Terakhir di Istana Bogor. Oh, jadi diundang ke sana ya? Ya. Untuk hadir. Acara apa saat itu, Jod? Acara ya Pak Jokowi dengan relawannya Pak Jokowi. Apa sih, Jod, yang ya beliau itu sosok yang pendengar, Mas. Beliau itu mau tahu di luar itu kayak gimana sih soal politik tuh sekarang gimana, apalagi kemarin itu kan udah kampanye. Jadi beliau itu mau dengar dari masukan-masukan orang-orang bawah, orang-orang kayak kita lah. Kita kan orang-orang bawah, beliau tuh mau dengar di bawah seperti apa. Kehadiran Gibran ini bahkan banyak yang menuding beliau terlalu ambisius lah. Jadi melihat serangan-serangan terhadap Presiden Jokowi ini apakah pantas diberikan atau gimana, Jod? Kalau serangan-serangan itu dari dulu juga Pak Jokowi udah diejek-ejek dari zamannya gubernur juga.
Pak Jokowi diem itu malah yang bikin dia menang, malah bikin dia yang makin disayang masyarakat karena dia diem. Buktinya sampai ada, kalau kata orang-orang kan ahli filsafat dan lainnya sampai wah katain presiden tuh, ini presiden diem aja, ngomong apa nggak ngebales apa. Kalau Pak Jokowi otoriter, sekarang jam 5, jam 6 dia hilang juga udah bisa. Buktinya kan enggak. Dia presiden loh kan. Demokratis ya. Iya. Sakit hati nggak menurut Jody Pak Jokowi dicerca kiri kanan tuh? Ya kalau pendukung pasti sakit hati kan. Ya cuman ya kita harus ngikutin gayanya Pak Jokowi. Ya udah kita dibully ya diem aja, tapi kalau udah yang kelewat batas yang udah sangat kurang ajar ya kita teriak juga. Kira-kira setuju nggak Pak Jokowi nanti pensiun atau perlu jadi penasihat bagi Prabowo Gibran? Kalau saya pengennya Pak Jokowi ya setelah ini mau kemana? Jadi Sekjen PBB itu cocok menurut saya. Naik lagi ke lebih tinggi internasional. Pak Jokowi udah berhasil menjadi kemarin G7, G20, KTT ASEAN. Ya beliau udah cocok lah jadi Sekjen PBB dari track record. Selagi masih urusan manusia kenapa enggak? Kecuali kalau udah urusan Tuhan kan ada beda. Ini selagi masih urusan manusia kan nggak ada yang nggak mungkin nggak bisa. Oke, jadi pesannya buat anak-anak muda yang mungkin masih ragu-ragu terjun di dunia politik atau masih berpandangan sebelah mata tentang politik. Ya pesan saya buat anak-anak muda ya, jangan apatis terhadap politik. Kita tuh harus melek terhadap politik. Karena semua apa yang kita lakukan sehari-hari itu, apa yang kita beli, yang kita makan itu semua dari kebijakan politik. Kita jadi anak muda itu harus kritis, harus melihat keadaan sekitar. Nggak boleh apatis terhadap politik. Politik itu menyenangkan kok. Itu kalau kita menjalaninya dengan baik itu pahala yang luar biasa. Politik itu ibadah kalau kita menjalankannya dengan baik. Begitu sebaliknya kalau kita menjalankan tidak baik ya itu akan menjadi dosa. Akan menjadi dosa. Mengadu domba, korupsi dan segala macam ya. Betul. Oke, Jody, makasih ya. Siap. Atas waktunya. Thank you banget udah cerita-cerita. Buat pemirsa jangan lupa di komen video kami di bawah, di like juga channel Jurnalis and Content Creator. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you, Jod.